Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas materi dan pembahasan soal biologi terkait evolusi. Nah, apa sih evolusi itu? Evolusi adalah dalam ilmu biologi, evolusi merupakan perubahan-perubahan pada sifat-sifat terwariskan, baik secara morfologi maupun fisiologis, dalam suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi tiga proses utama dalam evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat terwariskan yang terjadi dasar terjadinya evolusi ini masih dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Nah, sejarah munculnya evolusi teman-teman. Nah, teori evolusi adalah teori yang muncul sebagai salah satu cara untuk mencari tahu asal-usul kehidupan atau makhluk hidup. Seiring berjalannya waktu, banyak para ahli yang telah menjelaskan teori evolusi. Berikut akan dijelaskan mengenai teori evolusi. Antara lain, teori evolusi Lamarck, teori evolusi Darwin, teori Cuvier, teori Weismann, dan teori Herbert Spencer. Nah, lanjut kita ke soal yang pertama teman-teman, soal SBMPTN Biologi Evolusi. Nah, daun kaktus yang tereduksi seperti duri-duri merupakan suatu bentuk penyesuaian terhadap lingkungan hidup di daerah gurun. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh A. Wallace, B. Stone, C. Darwin, D. Morgan, dan E. Lamarck. Nah, kemudian jawaban dan pembahasannya yaitu pendapat bahwa daun kaktus yang berubah menjadi duri adalah bentuk adaptasi terhadap lingkungan gurun sejalan dengan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk dapat beradaptasi hidup di lingkungannya. Proses perubahan ini disebut adaptasi. Nah, jadi soal sebelumnya yaitu jawabannya C karena itu dikemukakan oleh Charles Darwin. Mengapa kaktus memiliki duri? Nah, mengapa ya teman-teman? Nah, lingkungan gurun sangat ekstrim dan suhu yang sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Selain itu, curah hujan di gurun sangat rendah. Untuk bertahan hidup dalam kondisi seperti ini, kaktus melakukan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah mengubah daunnya menjadi duri. Kemudian pembahasan teori selanjutnya, faktor yang mempengaruhi evolusi. Dasar hukum Hardy-Weinberg dinyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil serta tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dan syarat jumlah populasi tersebut besar, terjadinya perkawinan secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Nah, kemudian sementara faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan frekuensi gen adalah sebagai berikut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi gen sebagai berikut: perkawinan tak acak, migrasi, hanyutan genetik, seleksi alam, mutasi, dan kemudian rekombinasi seleksi. Nah, kemudian
faktor terbentuknya spesies baru. Nah, jadi bagaimana tuh pembahasannya? Faktor penentu terbentuknya spesies baru adalah isolasi. Isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Isolasi terbagi menjadi dua macam, yaitu isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat, isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet, teman-teman. Kemudian perincian pemahaman mengenai isolasi. Nah, yang pertama itu isolasi geografi. Apa sih isolasi geografi tersebut? Isolasi geografi merupakan isolasi yang terjadi karena kondisi atau keadaan alam. Kemudian isolasi ekologi. Isolasi ekologi terjadi karena dua spesies yang berkerabat dekat dan terdapat di satu daerah geografi yang sama, tapi pada habitat yang berbeda. Kemudian ketiga itu isolasi musim. Apa sih isolasi musim? Isolasi musim terjadi karena masa kawin atau masa kematangan gamet yang berbeda. Dan yang keempat, isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku terjadi karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadinya perkawinan. Dan isolasi mekanik. Apa sih isolasi mekanik itu? Isolasi tingkah laku terjadi karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadinya perkawinan. Dan yang terakhir yaitu isolasi gamet. Isolasi gamet merupakan isolasi yang terjadi karena adanya halangan terjadi pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda di antara dua sel gamet. Nah, itu dia teman-teman mengenai isolasi-isolasi tersebut. Kemudian soal SBMPTN 2016. Jadi ini merupakan soal kedua dari soal SBMPTN yang saya bahas. Nah, fosil berperan besar untuk melacak adanya evolusi karena fosil merupakan rekaman struktur makhluk hidup di masa lampau. Salah satu fosil yang banyak digunakan adalah fosil kuda. Keistimewaan fosil kuda dengan fosil lainnya sebagai bukti evolusi adalah di setiap zaman geologi ditemukan fosil secara lengkap. Ditemukan dari zaman Piracotherium sampai zaman Pleistosen. Dan C. Menunjukkan adanya perubahan ukuran tubuh menjadi kecil. D. Terjadi pengurangan jumlah dari kaki depan dari 5 menjadi 1. Dan E. Perubahan permukaan gigi geraham dari datar menjadi bergelombang, teman-teman. Nah, apa sih jawaban sama pembahasannya? Jadi, pembahasan dan jawabannya yaitu keistimewaan fosil kuda sebagai bukti evolusi adalah di kelengkapan fosil yang ditemukan di setiap zaman geologi dari zaman dahulu yaitu zaman Eosin hingga zaman sekarang Pleistosen. Nah, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Apa tuh? Di setiap zaman geologi ditemukan fosil secara lengkap. Nah, itulah tadi pembahasan teori evolusi beserta dua pembahasan soal SBMPTN dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.